Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini Kakak akan membahas pembahasan UMPTKIN Bahasa Inggris dengan kode soal 1913 tahun 2019. Disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita ke nomor 1 ya. Soalnya adalah what can be inferred from this paragraph? Apa yang dapat disimpulkan dari paragraf ini? Nah, teman-teman, kita lihat di sini teks ini membahas tentang main event of Sekaten, yaitu ada sebuah event yang di Yogyakarta yang bernama Sekaten. Nah, Sekaten ini biasanya disebut juga sebagai Gerebek Muludan yang biasa diadakan pada tanggal 12 Maulid Nabi. Oke. Nah, informasi penting pada teks ini ada di bagian gunungan. Nah, gunungan ini apa teman-teman? Gunungan ini adalah sebuah replika dari gunung yang terbuat dari ketan, makanan manis, beberapa variasi makanan, cracker, dan juga buah dan sayuran. Nah, jadi dari gunungan tadi sampai ke bawah itu lebih fokus membahas tentang gunungan ya teman-teman ya. Maka kesimpulannya kita bisa pilih yang C. Gunungan, a model of the mountain is usually carried to the Grand Mosque in Gerebek Muludan in Yogyakarta. Jadi gunungan itu adalah replika sebuah gunung yang biasanya dibawa dari ke Masjid Raya pada acara Gerebek Muludan di Yogyakarta. Jadi sekali lagi nomor 36 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 37. What can we conclude from the text? Apa yang dapat disimpulkan dari teks di atas? Nah, kita lihat di sini membahas tentang siapa tokohnya. Ada Yusuf Islam ya, teman-teman. Yusuf Islam itu siapa? Yusuf Islam is an English singer. He sang many of his early songs when he called himself Cat Stevens. Jadi katanya Yusuf Islam ini adalah seorang penyanyi Inggris ya, yang banyak sekali menyanyikan lagu-lagu ketika dia masih menyebut dirinya sebagai Cat Stevens. Oke, kita lihat. Nah, untuk soal nomor 37 ini lebih baik kita cross check dulu optionnya ya. Kita cek dulu dari yang A, apakah option tersebut itu sesuai dengan yang ada di teks. Oke, option A. Before Cat Stevens convert to the Islam, he had changed his name to Yusuf Islam. Jadi artinya sebelum si Cat Stevens itu masuk Islam, dia itu telah merubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jawabannya salah ya teman-teman, karena kalau di teks ini dia bilang apa nih? He became a Muslim in 1977. After 2 years, he took the name of Yusuf Islam. Jadi dia ngambil nama Yusuf Islam itu ya setelah dia masuk Islam, bukan sebelum masuk Islam. Nah, sekarang yang B. Yusuf Islam used to live with his family in London, but now he lives elsewhere. Jadi katanya Yusuf Islam itu biasanya tinggal di London bersama keluarganya, tapi sekarang tinggal di mana-mana. Tapi salah ya, karena di kalimat paling akhir tuh ya, dia tidak mention dia tinggal di mana-mana, dia hanya mention bahwa dia tetap menetap di London. Oke, yang C. Yusuf Islam studied a copy of the Quran before learning Buddhism, Zen, and I Ching. Nah, ini juga salah ya, kurang tepat, karena Yusuf Islam itu belajar salinan Al-Quran setelah dia mempelajari Buddhism. Karena kita lihat ya, dia mempelajari Buddhism itu saat dia mengalami kecelakaan di Malibu pada tahun 1975. Dan sedangkan saudaranya itu memperkenalkan Al-Quran itu pada tahun 1977. Dan saat itulah dia mulai masuk Islam. Karena yang A, B, C itu salah semua, maka jawabannya adalah yang D ya. Cat Stevens telah menjual 60 juta album, lebih dari 60 juta album seluruh dunia sebelum dia masuk Islam. Dan ini benar ya teman-teman ya. Karena kita lihat di sini, dia menjual album itu kurang lebih pada tahun 1960-an ramenya ya. Dan 1977 dia masuk Islam. Nah, sekali lagi jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Where is the subject? Nomor 38 ya. Where is the subject of this text?
Nah, kita lihat di sini Masjid Qiblatain, most of the two qiblats. Masjid Qiblatain adalah masjid dengan dua kiblat yang memiliki sejarah sangat penting bagi muslim. Dan ini ada pada 2 Rajab yang dia itu memiliki revelation atau wahyu ya, menerima wahyu Al-Qur'an yang datang untuk merubah arah kiblat dari Bait Al-Maqdis ke Yerusalem di Ka'bah Mekah. Yang paling cocok di sini kita lihat teman-teman, apakah yang A? Prophet Muhammad had migrated to Jerusalem before he prayed towards Bait Al-Maqdis. Prophet Muhammad atau Nabi Muhammad katanya telah bermigrasi atau berhijrah ke Yerusalem sebelum dia berdoa di Masjid Al-Bait Al-Maqdis. Nah, migrasinya tuh bukan ke Yerusalem ya teman-teman, tapi migrasinya itu adalah ke Madinah gitu. Jadi yang A itu kurang tepat. Nah, yang B, Prophet Muhammad had changed to pray towards Bait Al-Maqdis when he was in Masjid Qiblatain. Nah, ini benar ya, karena Masjid Qiblatain itu ada di Madinah dan dia berdoanya tuh ketika dia di Madinah. Yang jadi nomor 38 jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 39. What does that refer to? Oke, kita lihat tuh di sini ya. That-nya itu ada di kalimat yang keberapa? Mountains have always been looked upon as conspicuous landforms characterized by lofty protrusions above their surroundings, high peaks, and steep sides. However, the Quran accurately describes mountains as the stabilizer for the earth that hold the outer surface firmly. Nah, di sini that-nya tuh yang di garis bawah itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau aku terjemahin, gunung itu selalu terlihat sebagai dataran yang jauh lebih tinggi. Dikarakteristikan dengan daratan yang menonjol, dengan di atasnya itu dikelilingi oleh puncak-puncak yang tinggi dan sisi-sisi yang dalam. Maksudnya dia ada lembahnya ya. Namun dengan akurat Al-Quran mendeskripsikan gunung sebagai stabilisasi bumi yang menahan permukaan luar bumi. Nah, di sini yangnya itu berarti adalah the mountain. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 40 sampai 42. Nomor 40, what becomes stabilizer for the earth? Jawabannya gampang banget ya, yaitu jawabannya yang B, the mountains. 41, which word means the same as describes? Describes itu artinya menjelaskan atau mendeskripsikan. Nah, sama seperti depicts yang artinya menggambarkan. Jadi 41 jawabannya yang D. Sekarang 42, which word means the same as characterized? Berikut ini mana kata yang sama seperti karakterisasi? Ya, adalah jawabannya yang D, differentiated, pembeda atau ya suatu hal yang membedakan. Karena karakter itu adalah pembeda ya teman-teman ya. Oke, jadi 42 jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 43. The government to maintain its joint ministerial decree to extend the collective Idul Fitri holiday last year. Nah, di sini teman-teman yang kita butuhkan adalah kita lihat di sini kan udah ada subjeknya ya, the government ya, maka kita butuh predikat. Nah, predikat itu bisa berupa kata kerja. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, karena dia itu last year, maka dia menggunakan simple past. Jadi kita butuh verb 2. Yang verb 2 adalah yang B, decided gitu. Penjelasannya bisa kalian baca di kotak yang sudah aku sediakan ya di layar ini gitu. Oke, lanjut. Nomor 44, the manpower minister, the administrative and bureaucratic reform minister, the home minister, the social affairs minister, and the transportation minister also attended the press conference. Nah, di sini kita ada titik ya. Terus the head of the Financial Services Authority. Nah, di sini kita paling cocok menggunakan kata along with yang artinya bersama. Jadi maksudnya mereka itu mendatangi konferensi bersama dengan kepala OJK. Kalau according to artinya berdasarkan ya, udah aku tulis. Terus in line with artinya sejalan, dan in front of artinya di depan.
Oke, terakhir nomor 45. Identify the letter of the underlined word phrase that is not correct. Nah, nomor 45 ini kamu harus mencari dari yang digarisbawahi A, B, C, D ini mana yang merupakan yang tidak tepat atau biasanya memiliki grammatical error, yaitu kesalahan gramatikal. Jawabannya adalah yang C ya, was informed. Was informed itu salah karena bentuknya adalah pasif. Jadi, kalau pasif itu kalimat yang tadinya menginformasikan menjadi diinformasikan. Oke, di sini aku coba terjemahin ya teman-teman ya. Pemerintah diinformasikan terkait peraturan publik, peraturan masyarakat, dan juga keamanan isu. Nah, harusnya bukan government diumumkan, tapi government mengumumkan. Oleh karena itu, seharusnya langsung saja government informed gitu. Kita ubah menjadi kalimat aktif. Oke. Oke, sekian dari saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.